saya Radina Aprilia Putri, salah satu guru di SMK Kesehatan Yana Susana Bangkalan, dan kebetulan saya mengampu pelajaran kimia di kelas 10, 11, dan 12. Sebelumnya saya akan merefleksikan terkait diseminasi guru penggerak yang sudah disampaikan oleh Ibu Fatimatus Suhro terkait budaya positif. Dalam hal ini, ketika kita sudah memahami karakteristik dari masing-masing siswa, otomatis kita bisa mengevaluasi dan mengarahkan mau pembelajaran yang seperti apa. Jadi siswa bisa bebas dalam memilih pembelajaran, tetapi kita bisa mengawasi dengan karakteristiknya siswa. Kemudian, budaya positif yang kedua, biasanya kita akan problem solving ketika siswa ada masalah. Nah, di sini kita harus problem solving pada siswa yang memiliki keunggulan. Jadi, ketika siswa A memiliki keunggulan, itu yang menjadi masalah kita. Mau dikemanakan siswa ini? Apakah mau diberikan pelatihan atau pembelajaran lebih lanjut seperti itu? Diseminasi positif itu sendiri adalah ketika kita memberikan kebebasan kepada siswa dalam artian pada proses pembelajaran. Jadi siswa dibebaskan mau belajar dengan cara bagaimana. Tetapi kita bukan berarti memberikan kebebasan sepenuhnya. Kita tetap mengarahkan bebas yang seperti apa. Misal ketika kita ingin memberikan kebebasan kepada siswa, kita harus analisis terlebih dahulu. Kita harus mengidentifikasi karakteristik siswa. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan terkait budaya positif dari hasil refleksi diseminasi guru penggerak yang disampaikan oleh Ibu Fatimatus Suhro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya dapat ilmu dari guru penggerak ini, budaya positif dan profil Pancasila, di mana di situ ada 4. Yang pertama, mandiri, kolaborasi, inovasi, dan refleksi. Dapat disimpulkan bahwa belajar budaya positif dengan pola Pancasila, kita dapat belajar dengan baik. Bagaimana kita belajar dengan siswa, dengan guru juga sangat berguna dan dapat diterapkan di sekolah-sekolah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alamsa. Di sini saya akan menjawab pertanyaan calon guru penggerak. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu calon guru penggerak memosisikan murid dalam pembelajaran di kelas dan di luar pembelajaran? Guru memposisikan muridnya sebagaimana guru dan murid. Dan jika di luar pelajaran, guru bisa bercanda atau bisa berdiskusi dengan muridnya, tapi memiliki batasan. Untuk pertanyaan kedua, apakah murid merasakan ada perubahan dalam interaksi Bapak atau Ibu calon guru penggerak? Tentu saja ada. Pada pembelajaran pertama, guru tersebut awalnya itu suasananya canggung, tapi lama-kelamaan suasana dalam pembelajaran guru tersebut menjadi tidak canggung dan malah happy. Untuk pertanyaan ketiga, apa saja yang dilakukan guru calon penggerak selama proses pembelajaran di kelas? Guru melatih kita untuk berkreativitas, seperti memberi tugas membuat poster tentang keseharian kita atau apapun yang bisa dijadikan poster, seperti membuat menu atau jadwal, dan begitulah. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana perasaan murid terhadap apa yang dilakukan oleh guru calon penggerak di dalam pembelajaran di kelas? Merasa senang, bahagia, karena guru tersebut sangat ramah, bisa menerima pendapat kita, terus berbaur dengan kita. Untuk pertanyaan terakhir, apakah harapan murid terhadap guru?
saya berharap sekolah membangun lab bahasa untuk belajar lebih efisien, seperti pembelajaran listening. Listening kan memerlukan sound. Otomatis suara dari sound tersebut mungkin mengganggu kelas sebelah yang sedang melakukan pembelajaran atau tidak, tapi itu termasuk mengganggu. Saya harap bisa mendapatkan tempat yang cocok untuk belajar bahasa. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Badriah dari kelas 10B Farmasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari calon guru penegak. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu guru calon penegak memosisikan murid dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas? Ya, guru memosisikan siswa dan siswinya itu sebagaimana batasan antara murid dan guru. Ketika di luar kelas itu masih bisa bercanda, tapi masih juga ada batasan antara murid dan guru. Tidak boleh melebihi itu. Yang kedua, apakah murid merasakan ada perubahan dalam interaksi Bapak dan Ibu guru penggerak di dalam proses pembelajaran? Iya, itu yang awalnya canggung dan menjadi tidak canggung. Terus yang awal pembelajaran itu yang awalnya secara manual, sekarang kan mengikuti zamannya itu kan sekarang semakin semakin terpengaruh sama teknologi. Jadi yang awalnya manual menjadi digital gitu. Seperti contohnya memakai proyektor pada saat pembelajaran berlangsung. Yang ketiga itu apa saja yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran di kelas? Yang pertama itu melatih kreativitas. Contohnya seperti tugas membuat poster. Itu kan juga bisa melatih kreativitas siswanya itu. Yang kedua berdiskusi dalam suatu pelajaran. Contohnya seperti ada pelajaran yang berkelompok. Jadi kan murid-muridnya itu bisa saling berdiskusi antara yang satunya dan yang satu dengan yang lainnya. Dan juga bisa bergotong royong seperti contohnya patrol kebersihan di sekolah gitu. Terus dapat melatih cara berpikir siswa itu cara berpikir. Yang keempat bagaimana perasaan murid terhadap apa yang dilakukan oleh guru di dalam pembelajaran di kelas? Perasaan saya senang karena saya lebih kreatif ketika dikasih tugas seperti membuat poster, dan juga bisa melatih cara berpikir secara kritis seperti yang dikasih tugas listening seperti kemarin. Yang pertanyaan terakhir, apakah harapan murid terhadap guru? Harapan saya sekolah ini bisa memiliki lab bahasa sehingga pembelajaran di sini lebih bisa dilaksanakan dengan secara efektif. Karena kalau memakai sound itu kan kedengaran ke kelas lain, takutnya bisa mengganggu kelas sebelah gitu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Jarsifana dari kelas 10B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru penegak. Pertanyaan pertama, bagaimana Bapak atau Ibu guru
memposisikan saudara murid dalam pembelajaran di kelas dan di luar pembelajaran. Nah, menurut saya, ibu memposisikan siswa atau siswi seperti pada umumnya. Bagaimana batasan antara guru dan murid? Pertanyaan yang kedua, apakah saudara murid merasakan ada perubahan dalam interaksi bapak atau ibu guru CGP yang di dalam proses pembelajaran di kelas? Menurut saya, iya, dikarenakan awal pembelajarannya secara manual dan sekarang senang pembelajaran secara digital. Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang dilakukan guru CGP selama proses pembelajaran di kelas? Aksi nyata dalam penerapan KHD. Menurut saya, melatih kreativitas dan cara membuat poster, terdiri dalam tugas kelompok dan juga memberikan tugas listening sehingga mudah dapat berpikir kritis. Yang keempat, bagaimana perasaan saudara murid terhadap apa yang dilakukan oleh guru CGP di dalam pembelajaran di kelas? Aksi nyata penerapan KHD. Menurut saya merasa senang karena saya bisa membuat poster dan juga bisa melatih saya dalam berpikir kritis ketika ada tugas listening. Yang kelima, apakah harapan murid terhadap guru GCP selanjutnya? Nah, harapan saya berharap semoga sekolah ini memiliki lab bahasa sehingga pembelajaran bisa dilaksanakan dengan lebih efektif.